Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Yusuf Asyari SMMA selaku dosen pengampu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia Ramadhani dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini saya akan mempresentasikan analisis mengenai kebijakan moneter di Indonesia, analisis dampak dan implementasi di tahun 2024. Mari kita bedah bagaimana Bank Indonesia menjaga stabilitas ekonomi kita sepanjang tahun lalu. Yang pertama, latar belakang ekonomi tahun 2024. Jika kita melihat situasi perekonomian di tahun 2024, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang datang dari dua arah sekaligus, yaitu faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, kita menghadapi ketidakpastian kebijakan moneter ketat di negara-negara maju, terutama oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika The Fed mempertahankan suku bunga yang tinggi, terjadi aliran modal keluar dari negara berkembang yang pada akhirnya memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah kita. Sementara dari sisi domestik, kita mengalami dinamika berupa tekanan inflasi akibat gangguan pasokan pangan yang dipicu oleh fenomena cuaca El Nino. Tantangan ini semakin diperkuat oleh momen-momen besar keagamaan yang secara musiman memicu gejolak kenaikan harga barang pokok di pasar. Sepanjang tahun 2024, perekonomian Indonesia dihadapkan pada dua tekanan utama. Faktor eksternal, kebijakan moneter ketat dari Bank Sentral AS, The Fed yang menekan nilai tukar rupiah. Yang kedua, faktor domestik, tekanan inflasi pangan akibat fenomena cuaca El Nino serta gejolak harga musiman hari ini besar keagamaan. Menghadapi situasi ini, Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai garda terdepan menjaga stabilitas lewat instrumen BI Rate. Selanjutnya, definisi dasar hukum dan instrumen moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah tindakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga demi stabilitas ekonomi. Berdasarkan UUD nomor 23 tahun 1999, BI memiliki mandat tunggal dan independensi penuh untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk menjalankan mandat ini, BI menggunakan 3 instrumen utama: BI Rate suku bunga acuan untuk mempengaruhi suku bunga pasar, yang kedua GWM giro wajib minimum saldo wajib perbankan yang disimpan di BI, 3 OPT operasi pasar terbuka jual beli surat berharga untuk mengatur likuiditas, yang keempat mekanisme transmisi jalur suku bunga. Bagaimana kebijakan ini berdampak ke masyarakat? Alurnya disebut jalur suku bunga. Saat inflasi naik, BI akan menaikkan BI Rate yang diikuti kenaikan suku bunga kredit perbankan. Karena bunga kredit naik, masyarakat cenderung mengurangi belanja dan lebih memilih menabung. Penurunan konsumsi ini otomatis membuat tekanan inflasi menurun secara bertahap hingga harga kembali stabil. Selanjutnya, analisis data dan penyampaian histori. Mari kita lihat data realnya pada Maret 2024. Inflasi mencapai puncaknya di angka 3,05%. Merespon hal tersebut, pada bulan April BI melakukan intervensi dengan menaikkan BI Rate menjadi 6,25% untuk menstabilkan kurs rupiah. Langkah ini terbukti sangat efektif. Inflasi berhasil ditekan secara konsisten hingga menyentuh angka 1,57% di bulan Desember. Catatan 1,57% ini menjadi momen historis karena merupakan angka inflasi terendah sejak perhitungan inflasi dimulai pada tahun 1958. Dampaknya, daya beli masyarakat tetap terjaga. Konsumsi rumah tangga mampu tumbuh stabil di angka 4,94%. Selanjutnya, dukungan sektor real dan UMKM. Meskipun suku bunga naik, pertumbuhan kredit tetap kuat di angka 10,39% sesuai dengan target 10-20%. Hal ini berkat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Sektor UMKM yang menyumbang 60% PDB juga terus didukung melalui insentif KLM, pelonggaran GWM bagi bank yang aktif menyalurkan kredit ke UMKM, digitalisasi sistem pembayaran, perluasan KRIS dan BI Fast untuk efisiensi transaksi. Sebagai kesimpulan, kebijakan BI aktif dalam merespon tekanan global dan domestik, dan sehingga BI dan pemerintah TPID sukses mencetak rekor inflasi terendah sepanjang sejarah.
resiliensi ekonomi terjaga dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, digitalisasi pembayaran berhasil memperkuat fondasi UMKM nasional. Menutup, melalui analisis ini kita belajar bahwa kebijakan moneter bukan sekedar teori, melainkan pelindung nyata bagi stabilitas dompet dan kesejahteraan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf